Orang ini bernama Kemas, dan ketika ia dewasa, menyantuni anak yatim merupakan kegiatan yang rutin ia lakukan. Suatu hari ketika dia pulang dari panti asuhan, dia melihat seorang anak yang menawarkan jasa untuk menyemir sepatunya. Entah bagaimana, anak ini justru mengingatkan Kemas pada kehidupannya di masa lalu. Kehidupan Kemas kecil sangatlah susah. Ketika ia lahir, ia sudah tidak memiliki ayah di sisinya. Sehingga dari kecil, ia sudah harus membantu ibunya untuk mencari nafkah. Sampai suatu hari, ibu Kemas tidak bisa lagi bekerja. Tetapi untungnya, di Palembang, tempat Kemas berada, sekolah tidak dikenakan biaya. Sehingga Kemas masih dapat melanjutkan pendidikannya. Pulang sekolah, Kemas pun mencari uang tambahan lain selain menyemir sepatu, yakni dengan menjadi kuli angkut di pasar. Dan rutinitas ini tetap ia jalani dengan keikhlasan, meskipun hidup yang ia alami sangat sulit untuk anak seumurnya. Kemas kecil tidak pernah mengeluh, meskipun jalan untuk mendapatkan uang sangatlah sulit. Sampai suatu ketika, Kemas melihat seorang pencopet seumurannya yang berhasil mendapatkan uang berkali-kali lipat dari hasil yang biasa Kemas dapatkan. Di dalam hati sebenarnya Kemas iri. Ya, Kemas sangat iri. Karena dengan mencopet, Kemas bisa mendapatkan uang lebih mudah. Tetapi, ya, Kemas masih ingat pesan ibunya. Kemas masih takut kepada Allah yang Maha Kuasa, yang selalu mengawasinya setiap saat. Sayangnya di hari yang sama, sepulang Kemas ke rumah, Kemas mendapati bahwa ibu yang ia sayangi telah tiada. Kemas kecil terpukul. Kemas benar-benar sangat terpukul. Ia merasa hidup ini benar-benar tidak adil, terlalu tidak adil untuk anak kecil dia. Kemas kecewa kepada Allah. Buat apa Kemas selama ini berlaku baik, jika Allah masih memanggil satu-satunya orang yang berarti di dalam hidup Kemas? 3 tahun kemudian, Kemas tidak lagi menyemir sepatu, tidak lagi menjadi kuli angkut di pasar. Tetapi jalan yang ditempuh Kemas justru terbalik. Kemas yang dulu anak baik-baik, kini sudah menjadi pencopet yang handal. Meskipun begitu, Kemas masih tetap ingat pesan ibunya, bahwa pendidikan itu penting. Akan tetapi, nasib berkata lain. Kemas dikeluarkan dari sekolah dan sering mabok-mabokan. Ia sekarang menjadi brutal karena pengaruh teman-teman segengnya. Ia juga sering terlibat perkelahian dan selalu membawa senjata tajam kemanapun ia pergi. Kemas dan teman-temannya selalu berhasil dalam setiap perkelahian. Sampai malam ini, Allah berkata lain. Ternyata jumlah geng lawan lebih banyak daripada jumlah teman-teman Kemas. Kemas ditinggalkan dalam keadaan yang tidak berdaya. Akan tetapi saat seperti itu, justru Allah menyadarkan Kemas bahwa jalan yang ia tempuh selama ini salah. Kemas berpikir bahwa Allah sudah menghukumnya, dan ia sungguh meminta agar diberi kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hidupnya. Please, jangan tinggalin aku lah. Apa susahnya ngomong? SMS gak pernah, telepon gak pernah. Aku gak punya pulsa. Urusan pulsa kok sampai lebay gini? Ais, makanya pakai kartu AS. Murahnya nggak kira-kira, gratisnya tahan lebih lama.
Dan ternyata Allah sungguh-sungguh memberikan kesempatan itu. Kemas terbangun di sebuah rumah sakit dengan balutan di perutnya. Kemudian datanglah seorang bapak yang ternyata menolongnya. Kemas tersadarkan, dan ia berjanji bahwa ia akan memanfaatkan kesempatan yang sudah Allah berikan. Ia akan kembali menebus semua dosa-dosa yang telah ia perbuat. Suatu hari, godaan datang menemui Kemas. Orang yang dulu ia pernah kenal kembali mengajak Kemas untuk menyelami dunia yang sama. Tetapi Kemas menolak dengan halus, dan justru ia menasihati orang tersebut. Mengingat masa lalunya yang kelam itu, Kemas kini bertobat. Ia takut kepada Allah dan tidak ingin lagi berbuat hal-hal yang jahat. Ia menguatkan diri untuk tetap mengikuti pesan ibunya dan menjalani kehidupannya sesuai dengan aturan agama. Tiba-tiba Kemas tersadar dari lamunan ketika seorang anak kecil bertanya, "Kenapa Bapak baik sekali?" Lalu Kemas pun memeluk anak itu dan membisikkan, "Kita mesti tabah menjalani, hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia